نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di majlis ilmu yang mulia, majlis yang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dan diajarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang utama. Kalaulah dahulu para ulama salaf mereka menempuh perjalanan yang panjang hanya untuk mendapatkan satu hadis, hanya untuk mendapatkan satu keilmuan, maka di zaman ini kita diberikan kemudahan dengan didekatkannya jarak kita sehingga mudah bagi kaum muslimin yang ingin hadir di majelis-majelis keilmuan yang mulia. Apa kata Sa'id bin Musayyib, Imam Tabi'in? Beliau pernah mengatakan, in kuntu la asiral ayyama wal layali fi talabil haditsil wahid. Aku pernah berjalan siang dan malam hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan banyak mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semoga dengannya semakin mencerahkan wajah kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafizahu hatta yuballighahu ghairahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mencerahkan wajah orang-orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalnya dan dia menyebarkan kepada yang lainnya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah takdir telah ditetapkan. Pembahasan tentang takdir ini adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Dan seorang yang salah dalam memahami takdir, maka dia bisa terjerumus pada pemahaman yang menyimpang. Sehingga perlu kita duduk mempelajari bagaimana pemahaman yang benar di dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir segala sesuatunya. Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut dengan takdirnya. Dan beriman kepada takdir ini tidak akan sempurna sampai seorang meyakini bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset darinya dan apa yang meleset darinya tidak akan pernah menimpanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman seorang hamba, tidak sempurna keimanan seorang hamba hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, sampai dia beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia meyakini bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset darinya dan apa yang meleset darinya tidak akan pernah menimpanya selama-lamanya. Maka seorang muslim dan muslimah harus mempelajari takdir ini dengan benar, dengan pemahaman yang lurus dan diyakini dengan kuat, tidak ada keraguan di dalamnya. Suatu ketika salah seorang tabi'in, Ibnu Ad-Dailami rahimahullahu ta'ala, dia mendatangi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat. Kata Ibnu Ad-Dailami mengatakan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, di hatiku
masih ada ganjalan tentang masalah takdir ini. Ada hal yang tidak bisa aku terima tentang masalah takdir ini. Maka dengan nada tinggi Ubay bin Ka'ab mengatakan, wallahi lau anfaqta mithla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang wafat tahun 21 Hijriah, bila mengatakan kepada Ibnu Ad-Dailami, seorang tabi'in, demi Allah, seandainya engkau berinfak sebesar gunung Uhud, sebesar gunung emas, sebesar gunung Uhud, ma qabilahu Allahu minka, Allah tidak akan menerima infakmu tersebut hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman dengan takdir. Artinya amalan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia meyakini takdir Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, keimanan kita terhadap takdir tidak akan sempurna sampai kita mengimani 4 tingkatan di dalam takdir. Di dalam masalah takdir ini ada kelompok-kelompok yang menyimpang. Di antaranya adalah kelompok Qadariyah yang meyakini mereka ini seperti wayang di tangan dalang, tidak bisa memiliki kehendak. Dan ada kelompok Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya mereka yang membuat takdir. Surga dan neraka itu tergantung manusianya. Miskin dan kaya tergantung dia. Sehingga manusia berada di antara persimpangan, baik itu kebaikan ataukah keburukan, belum tentu ujungnya. Itu keyakinan Mu'tazilah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah memiliki 4 tahapan di dalam memahami takdir, sehingga seorang tidak tergelincir pada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Tahapan yang pertama di dalam meyakini, dalam mengimani masalah takdir adalah al-ilmu, yaitu seorang muslim dan muslimah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala meyakini segala sesuatu, baik yang belum terjadi, baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Allah tahu semuanya, baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala sendiri atau yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Dan ilmu Allah azali wa abadi. Azali artinya terdahulu sebelum adanya makhluk, dan abadi artinya selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-An'am pada ayat yang ke-59, Allah menyatakan wa indahu mafatihul ghaibi, dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang gaib. La ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya dia saja. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah tahu apa yang terjadi di daratan dan Allah tahu apa yang terjadi di lautan. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, tidaklah ada biji yang berada di kegelapan bumi. Wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, tidaklah ada yang kering maupun yang basah kecuali semuanya tertulis di Lauhil Mahfuz yang nyata. Ini tahapan yang pertama, yaitu kita meyakini al-ilmu, yaitu meyakini Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian tahapan yang kedua adalah al-kitabah, yaitu mengimani bahwa pengetahuan Allah tadi yang disebutkan dalam al-ilmu itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, al-kitabah. Dan penulisan takdir ini itu terbagi dalam 4 macam penulisan. Nanti akan berdampak pada mana takdir yang bisa berubah. Maka penulisan takdir ada 4 pembagiannya. Yang pertama adalah al-kitabah al-azaliyah, yaitu catatan takdir
yang pertama kali di Lauhil Mahfuz, yang di situ ditulis segala sesuatu yang akan terjadi, dan penulisannya terjadi 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yahluqas samawati wal arda bi 50.000 sanah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir seluruh makhluknya qabla an yahluqas samawati wal arda bi 50.000 sanah, yang sudah dilakukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi pada hari ini, pada hari Sabtu, tanggal berapa sekarang? 12 Dzulhijjah ya. 12 Dzulhijjah 1444 Hijriah akan ada kajian tentang masalah takdir, dan yang hadir sekian orang. Itu sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang datang tidak akan berubah, dan demikian seterusnya. Itu disebut dengan Al-Kitabah Al-Azaliyah, catatan takdir yang azali, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kitab catatan takdir yang azali itu tidak akan berubah selama-lamanya. Kata Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah keringlah lembaran-lembaran takdir dan telah diangkatlah pena takdir. Artinya takdir itu tidak akan berubah selama-lamanya. Kemudian yang kedua, dan di takdir ini ya, takdir ini seorang ditetapkan semua hal, termasuk apakah dia menjadi penghuni surga ataukah penghuni neraka. Kemudian yang kedua adalah Al-Kitabah Al-Umriyah, yaitu catatan takdir sekali seumur hidup, yang terjadi ketika janin berusia 120 hari di dalam rahim ibunya ketika dia berusia 4 bulan. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat ke-6 pertama yang masuk Islam. Beliau wafat tahun 32 Hijriah di Madinah. Beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi arba'ina yauman." Dikumpulkan penciptaan salah seorang di antara kalian di dalam rahim ibunya arba'ina yauman, selama 40 hari. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah itu berubah menjadi alaqah, menjadi segumpal darah selama 40 hari pula. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari pula. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Thumma ba'athallahu ilaihil malak." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk janin itu. Fayu'maru bi arba'i kalimatin. Diperintahkan untuk menuliskan 4 hal untuk janin itu. Ini disebut dengan kitabah umriyah tadi, penulisan takdir seumur hidup sekali tadi. Apa yang dituliskan? Kata Nabi, "Uktub amalahu wa ajalahu wa rizqahu saqiyun au sa'idun." Ada 4 yang dituliskan. Yang pertama, tuliskan amalan orang ini. Tuliskan ajalnya, kapan dia meninggal dunia. Tuliskan rizkinya, berapa banyak yang akan didapatkan selama di dunia. Saqiyun au sa'idun, apakah dia berujung menjadi penghuni surga yang berbahagia, ataukah dia berujung menjadi penghuni neraka yang celaka. Jadi semua telah dituliskan. Para ulama-ulama fuqaha, para ulama-ulama fikih berdalil dengan hadis ini, beristidlal dengan hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa janin yang keguguran sebelum usia 120 hari. Berapa bulan? 120 hari itu 4 bulan ya. Jadi janin yang keguguran sebelum 4 bulan, maka dia tidak perlu diberi nama.
dia tidak perlu dimakamkan di makaman kaum muslimin karena dia bukan manusia. Tapi ketika sudah lewat 40 hari, 120 hari atau 4 bulan itu, maka dia di janin itu ya, dia dimandikan, disolatkan, diberi nama dan dimakamkan di makaman kaum muslimin. Bahkan ketika disebutkan dalam urutan keluarga, maka posisi dia disebutkan. Artinya begini, misalnya ada orang keguguran anak yang kedua, anak pertama lahir selamat, anak keduanya keguguran misalnya, waliyadzubillah. Maka nanti ketika keluar anak yang ketiga, dia katakan, engkau punya kakak dan kakakmu sudah meninggal sejak bayi. Jadi dihitung keberadaannya ketika usia janin itu 4 bulan atau 120 hari tadi. Itu istidlal yang diambil oleh para ulama fuqaha tentang hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Taib, kemudian yang ketiga adalah al-kitabah al-hauliyah, yaitu catatan takdir tahunan. Atau sebelum kita masuk di yang ketiga ya, suatu ketika Nabi SAW itu pernah membawa 2 kitab di hadapan para sahabatnya. Hadis Abdullah bin Amr dalam riwayat Tirmidzi. Kata Nabi, wahai para sahabatku, atadruna ma hadzanil kitabani? Tahukah kalian wahai para sahabatku, 2 kitab ini kitab apa? Maka mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Maka Nabi SAW mengatakan, hadza kitabun min rabbil alamin. Kitab ini adalah kitab dari Rabb semesta alam. Ini kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Fihi asma'u ahlil jannah wa abaihim wa qabailihim. Di dalamnya ada nama-nama penghuni surga, nama bapak mereka, nama kabilah mereka. Tidak akan ditambah jumlah mereka dan tidak akan dikurangi selama-lamanya. Kemudian beliau bertanya di kitab yang sebelah kiri, tahukah kalian apa kitab ini? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi, hadza kitabun min rabbil alamin. Ini kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Fihi asma'u ahlin nari wa abaihim wa qabailihim. Di dalamnya ada nama-nama penghuni neraka, nama bapak mereka dan nama kabilah-kabilah mereka. Mereka tidak ditambah jumlahnya dan tidak dikurangi selama-lamanya. Kemudian dibuang oleh Nabi kitab itu. Ini menekankan bahwasannya surga dan neraka seseorang itu telah Allah takdirkan. Betapa banyak orang yang mengamalkan amalan surga, tapi ketika dia divonis neraka maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Ujung dari hadis ini Rasulullah mengatakan begini, wa inna ahadan la ya'malu khairan hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha. Kata Nabi SAW, ada seorang yang melakukan amalan kebaikan yang tidak ada antara dia dengan surga kecuali sehasta saja. Artinya kalau orang ini meninggal maka dia masuk surga. Fayasbiku alaihil kitab, kata Nabi, tapi takdirnya mendahului dia. Fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha, dan dia melakukan amalan penghuni neraka dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Wa inna ahadan la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Kata Nabi SAW, ada orang yang banyak dosa dan maksiatnya, yang tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali 1 hasta. Meninggal dia masuk neraka orang ini karena banyak dosanya. Fayasbiqu alaihi alkitab, tapi kitab takdirnya mendahulinya. Fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha, dan dia mengamalkan amalan-amalan penghuni surga dan dia dimasukkan ke dalam surga. Kita tentu masih ingat para jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang membunuh 99 orang di kalangan Bani Israel, yang digenapkan dengan membunuh rahib sehingga 100 orang dia bunuh. Ketika dia bertemu dengan ahlul ilmi, dikatakan oleh ahlul ilmi itu, berangkatlah engkau ke negeri sana. Di sana banyak orang-orang yang melakukan kebaikan. Berangkat dia ke sana. Dan belum sampai di negeri itu, dia meninggal di tengah jalan, akan tapi dadanya menjorok sejengkal ke negeri kebaikan. Perhatikan, orang ini sudah membunuh 100 orang, yang kata Nabi SAW,
la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia itu lebih baik daripada terbunuhnya seorang muslim satu orang. Ini orang membunuh 100 orang. Dosanya besar sekali. Dan dia belum sampai di negeri yang dia tuju. Dia belum sempat duduk seperti kita sekarang ini di majelis ilmu. Dia belum pernah melakukan satu kebaikan pun, hanya dia berangkat ke negeri yang baik. Dan dia menjorok sejengkal dadanya. Tapi ujung cerita itu, orang itu dimasukkan kemana? Ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Fayasbiku alaihil kitabu fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika membawakan hadis yang mulia ini, beliau menjelaskan kenapa ada orang yang melakukan amalan kebaikan tapi dia ditakdirkan neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ujung dari amalannya itu amalan neraka. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengungkap rahasia di balik itu, bahwa amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang ini hanyalah inda ra'an nas, hanyalah menurut pandangan manusia. Sebenarnya orang ini bukan melakukan kebaikan, tapi dia sedang mencari sanjungan, pujian, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di ujung usianya dia ditunjukkan bagaimana sifat aslinya, sehingga dia diwafatkan dalam kondisi penghuni neraka waliyadzubillah. Sehingga marilah kita luruskan niat kita, bahwa kita beramal karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amalan yang dibangun tidak di atas keikhlasan, kata Imam Ibnul Qayyim, hanyalah memberatkan pelakunya. Semoga satu ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan menjadikan kita berhati-hati dalam melakukan amalan kebaikan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan amalan orang-orang yang beramal pada hari kiamat, faja'alnahu haba'an manthura, dan kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisir Karimir Rahmannya, orang ini tidak dianggap kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kehilangan satu dari dua sebab diterimanya amal, yaitu imma tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk pada catatan takdir yang ketiga, yaitu kitabah hauliyah. Kitabah hauliyah yaitu catatan takdir tahunan yang ini terjadi di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala sesuatu dengan penuh hikmah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, ai fi lailatul qadri yufassalu minal lauhil mahfuz ila kadbati amru sana wa ma yakunu fiha minal ajal wal arzaq wa ma yakunu fiha ila akhirih. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, seorang ulama yang wafat tahun 774 Hijriah, beliau mengatakan, ketika Lailatul Qadar dirincikan takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Tadi kan sudah ada 3 pembahasan kitab takdir ya. Takdir azaliyah di Lauhil Mahfuz, takdir umriyah sekali seumur hidup, takdir hauliyah sekarang kita bahas ini. Iya, hauliyah tahunan ya, atau ada mengatakan kitabah sanawiyah, catatan takdir tahunan. Nah, kata beliau, yaitu ketika Lailatul Qadar yufassalu minal lauhil mahfuz ila kadbati amrusana, dirinci dari takdir yang mujmal umum di lauhil mahfuz menjadi takdir tahunan. Wa ma yakunu fiha minal ajal, akan ditentukan dalam takdir tahunan itu siapa yang akan meninggal di tahun itu. Wal arzaq, berapa rezeki seluruh makhluk di tahun itu. Wa ma yakunu fiha ila akhiriha, dan ditentukan semuanya sampai datangnya Ramadan tahun depan. Jadi kalau mudah kita pahaminya begini, ikhwatifillah. Di Lauhil Mahfuz itu takdirnya umum. Ada orang begini begitu, semuanya tertulis di Lauhil Mahfuz. Tetapi terinci oleh Allah di takdir tahunan. Di tahun ini
yang akan lahir siapa, yang akan meninggal siapa saja, yang akan mendapat rezeki siapa saja, ditentukan. Ada yang tahun depan meninggalnya, berarti nggak tertulis. Jadi Lauhil Mahfuz atau di Kitabah Hauliyah itu membahas tentang takdir tahunan. Taib. Kemudian yang keempat adalah Al-Kitabah Al-Yaumiyah, yaitu catatan takdir harian. Sebagian ulama menyebutkan bahwa itu terjadi di hari Jumat, tapi dalilnya tidak sharih sehingga kita meyakininya tanpa menanyakan secara lebih detail kapan terjadinya Kitabah Yaumiyah, catatan takdir harian. Taib, sebelum kita lanjutkan ini, ana bawa hadiah ini. Siapa yang bisa menyebutkan 4 kitab catatan takdir? Nah, selain yang sudah dapat ya. Selain ya. Ya, berbagi rezeki. Silakan. 4 kitab catatan takdir. Takdir itu ditulis dalam 4 tahapannya. Karena bukunya tebal, pertanyaannya jawabannya agak banyak ya. Atau dikurangi 2, berarti diparuh bukunya ya. Atau 2 sajalah, sebutkan 2 penulisan kitab catatan takdir. Iya, silakan Pak. Apa yang pertama? Takdir Lauhul Mahfuz, takdir azaliyah. Takdir sekali seumur hidup. Kitabah umriyah. Takdir tahunan. Kitabah hauliyah. Takdir harian. Masya Allah, mumtaz. Kitabah yaumiyah. Luar biasa. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Baik, Masya Allah. Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan ikhwani fillah, ada satu hadis yang ini menjadi pembahasan di kalangan para ulama ya, dan nanti akan kita kaitkan dengan pembahasan kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fi umri illa al-birru." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa merubah takdir kecuali doa, dan tidak bertambah usia kecuali kebaikan. Dari sini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor 2139 dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'-nya nomor 7687. Yang jadi permasalahan adalah apakah takdir bisa berubah dengan doa atau tidak? Itu menjadi pembahasan kita. Maka para ulama kita terbagi menjadi 2 pendapat dalam masalah ini secara umum ya. Yang pertama yang mengatakan bahwa takdir bisa dirubah dengan doa secara hakiki. Berubah dia. Asalnya misalnya dia miskin di tahun 2019. Kemudian dia berdoa, dia berusaha terus sampai tahun 2023 dia menjadi miliarder jutawan. Berubah nggak takdirnya dia? Berubah. Asalnya miskin, nggak punya apa-apa, bangkrut, pailit dia. 2023 dia jadi jutawan terkaya di kota ini, misalnya begitu. Berubah. Artinya benar-benar dirubah apa yang ada di Lauhil Mahfuz, dirubah menjadi seperti yang diharapkan dalam doanya. Itu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, dan kami lebih cenderung pendapat ini dengan mengkompromikan banyak dalil, bahwa yang dimaksud la yaruddul qada illa du'a, tidak bisa merubah takdir kecuali doa. Maksudnya adalah perubahan yang dilihat secara parsial, tetapi ketika dilihat secara utuh maka sebenarnya perubahan yang tercatat. Misalnya begini, ikhwati fillah. Ada seorang ditakdirkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz tahun 2019 dia pailit, bangkrut 2019. Tertulis di Lauhil Mahfuz, orang ini akan bangkrut habis-habisan 2019. Kemudian di tahun 2020 dia mulai bangkit sampai 2023 tertulis di Lauhil Mahfuz dia menjadi jutawan miliarder kaya raya di kotanya. Tertulis di Lauhil Mahfuz. Ketika dilihat dalam parsial per tahun, berubah nggak takdir orang ini? Antum bisa paham nggak ya? Ketika dilihat per tahun, 2019 dia miskin, 2020 mulai bangkit, 2023 dia kaya raya, dan 2024 dia meninggal dunia. Itu tulisan di Lauhil Mahfuz. Ketika dilihat parsial per tahun, tadi kan ada takdir tahunan, maka orang ini berubah apa tidak? Berubah, tapi perubahan yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi aslinya nggak berubah begitu.
Lalu kaitannya apa dengan la yardul qada illa du'a? Ini motivasi untuk kita agar orang itu mau berdoa. Karena demikian dahsyatnya doa, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, begitu. Jadi seolah-olah miskin, gak bisa kaya orang ini, tapi dengan doanya, dengan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah dia berusaha, maka kondisinya berubah, sehingga seolah-olah takdirnya berubah. Bisa dipahami ya? Jadi perubahan yang tidak keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami cenderung mendapat ini dengan mengkompromikan banyak dalil. Karena kalau tidak, maka tadi jadi perubahan yang tidak di luar tadi. Maka ada juga hadis yang menyebutkan, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dilancarkan rizkinya, falyasil rahimah, kata Nabi. Maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Kata para ulama kita, panjangnya usia itu juga ada dua pemaknaan. Yang pertama adalah panjang secara hakiki. Jadi asalnya usianya dia hanya 50 tahun, tapi karena dia suka mengunjungi orang tuanya, dia suka mendatangi saudaranya, dia suka menyambung silaturahmi di antara kerabatnya, maka yang 50 tahun jadi 80 tahun. Jadi bertambah secara hakiki, panjang usianya. Tapi ada ulama yang mengatakan itu panjang secara maknawi. Artinya usia dia tetap 50 tahun, tapi dia melakukan amalan yang besar pahalanya, yang seolah-olah tidak akan didapatkan kecuali orang yang dipanjangkan sampai 80 tahun usianya. Jadi seolah-olah dia mendapatkan pahala besar, seolah-olah dia usianya seperti 80 tahun. Dan ini lebih sesuai dengan nas dalil, kata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal, maka tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan. Jadi kembali lagi bahwa itu semua perubahan yang sesuai dengan perubahan di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana Rasul bersabda, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkatlah pena takdir dan telah keringlah lembaran-lembaran takdir. Taib, sudah berapa tadi yang kita bahas tahapan dalam memahami takdir? Yang pertama apa tadi? Al-ilmu, Allah mengetahui semuanya. Yang kedua, Al-kitabah. Al-kitabah ada 4 pembahasannya. Sekarang kita masuk tahapan yang ketiga, yaitu Al-masyiah. Yang dimaksud dengan Al-masyiah adalah mengimani bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi di dunia ini, baik itu kebaikan atau yang lainnya, maka itu semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah masyiah kauniyah, dan yang kedua adalah masyiah syar'iyah. Apa itu masyiah kauniyah? Masyiah kauniyah adalah kejadian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi belum tentu Allah cintai. Itu masyiah kauniyah. Terjadi tapi Allah tidak mencintainya, belum tentu Allah mencintainya. Yang kedua adalah masyiah syar'iyah, yaitu kejadian yang terjadi tetapi dan Allah meridhoinya. Itu masyiah syar'iyah adalah sesuatu yang Allah kehendaki terjadi dan Allah meridhoinya atau mencintainya. Dan yang perlu kita tahu, masyiah kauniyah dan syar'iyah berjalan di atas hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Semuanya berjalan di atas hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh, ikhwatifillah. Allah ingin semua penduduk bumi ini menjadi orang yang bertauhid, menjadi orang muslim, menjadi orang yang tidak melakukan kesyirikan. Allah mencintai itu. Sangat banyak nas dalil yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Tapi yang terjadi, ada orang kafir, ada orang yang melakukan kesyirikan, ada orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Semua yang terjadi ini, adanya kesyirikan, adanya kemaksiatan dan semisalnya, itu adalah masyiah kauniyah. Terjadi, belum tentu Allah cintai. Dan masyiah kauniyah serta syar'iyah berjalan di atas hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bayangkan, seandainya dunia ini tidak ada orang kafir, tidak ada orang ahli maksiat, tidak ada pelaku kesyirikan,
maka di sana tidak ada dakwah. Nggak ada dakwah seperti kita ini. Karena semua orang sudah jadi orang saleh, orang baik. Sehingga keutamaan dakwah itu hilang. Ketika tidak ada orang kafir, tidak ada jihad. Dan jihad pahalanya besar. Dan demikian seterusnya. Sehingga kebaikan itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keburukan itu meskipun datangnya dari Allah tetapi tidak dinisbahkan kepada Allah. Insyaallah akan kita bahas pada pembahasan yang keempat ini. Baik, dalam Masyiah ikhwati fillah ada kelompok yang menyimpang, yaitu kelompok Qadariyah yang meyakini bahwa manusia tidak punya kehendak. Mereka itu kelompok Jabriyah maksud ana ya. Jabriyah, kelompok yang merasa dia dipaksa, mereka tidak punya kehendak. Jadi manusia berjalan di atas paksaan. Sedangkan ada kelompok yang mengatakan manusia inilah yang membentuk kejadian. Mereka tidak dipaksa, tapi mereka berada dalam penyimpangan-penyimpangan. Ini kelompok Mu'tazilah. Pendapat yang benar dalam masalah Masyiah, masalah kehendak, bahwa manusia itu memiliki kehendak. Tapi kehendak manusia tahta masyiatillah, di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita datangkan sebuah analogi supaya lebih mudah dalam memahami masalah ini, ada satu ayat dalam surat Al-Baqarah yang menjadi dalil di kalangan para ulama Ahlussunnati wal Jamaah tentang adanya kehendak dalam diri manusia. Itu firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang mengatakan, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kata Allah Subhanahu wa taala, istri-istri kalian adalah ladang tempat kalian bercocok tanam. Maka Allah mengatakan apa? Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah tempat ladang kalian anna syi'tum, sekehendak kalian. Kalaulah manusia tidak punya kehendak, manusia dipaksa dalam melakukan sesuatu dipaksa, maka ayat itu seharusnya berbunyi fa'tu harthakum ayyasha Allah. Datangi istri kalian sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu nih bagaimana yang akan caranya yang akan Allah berikan malam ini ya. Enggak tahu. Tapi ayat itu berbunyi fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangi istri kalian sekehendak kalian. Artinya manusia punya kehendak atau tidak? Punya. Karena kalau enggak punya akan dikatakan ayyasha Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan di akhir surat At-Takwir, Allah menyatakan wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali sesuatu itu dikehendaki oleh Rabb semesta alam. Sehingga kalau kita boleh menggambarkan tentang masyiah supaya mudah dipahami. Kalau saya punya sebuah lingkaran. Lingkaran ini adalah lingkaran keinginan manusia. Manusia ingin kaya, manusia ingin jadi pandai, manusia ingin mendapatkan kebaikan dan berbagai bersitan keinginan-keinginan yang lain. Ini adalah bingkai keinginan manusia. Tapi bingkai ini di dalam bingkai kehendak Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar. Sehingga keinginan manusia, masyiah manusia tahta masyiatillah, di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang tidak akan terbersit untuk melakukan kebaikan kecuali Allah yang berikan taufik untuk dia. Dia tidak akan punya keinginan untuk belajar kecuali Allah yang berikan bersitan kepada dia. Sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil, ucapan yang sangat indah. Beliau mengatakan inna ahadan la ya'malu khairan illa bitaufiqillah wala syarran illa bihuzlani. Tidaklah seorang melakukan kebaikan kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah seorang tergelincir dalam keburukan kecuali yang ditelantarkan dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar, manusia punya kehendak atau tidak? Punya kehendak. Karena kalau manusia dipaksa, itu secara hukum fikih dia tidak kena hukuman. Secara fikih. Jadi misalnya ada orang, misalnya mohon maaf, dipaksa berzina atau dizinai, maka dalam fikihnya dia tidak berdosa. Karena dipaksa. Sebagaimana orang dipaksa berbuka, maka dia tidak dosa. Kalaulah pemahaman manusia tidak punya kehendak, manusia terpaksa menjalankan takdir itu, maka seharusnya manusia tidak boleh dimasukkan ke dalam neraka karena dipaksa. Sehingga keyakinan bahwasanya manusia terpaksa itu banyak keyakinan yang kurang tepat. Tapi kemudian yang keempat, tingkatan di dalam masalah takdir adalah al-khalaq, yaitu
mengimani bahwa semua yang terjadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Dia telah menentukan takdir dengan serapi-rapinya. Keyakinan ini khadifillah rahimani wa rahimakumullah untuk membantah orang-orang Mu'tazilah yang mereka berpemahaman begini. Kalau yang terjadi kebaikan maka itu takdir Allah. Tapi kalau yang terjadi keburukan itu karena dia yang buat takdir sendiri. Dia keluar dari takdir yang Allah tetapkan. Ini pemahaman yang kurang tepat. Yang benar, apapun yang terjadi semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan seorang muslim dan muslimah menisbahkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala min babil adab, sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hakikatnya Allah lah yang menciptakan, tapi tidak boleh dinisbahkan kepada Allah sebagai adab kita yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik," kata Nabi. Kebaikan semua berada di tanganmu ya Allah, wasyarru laisa ilaika, dan keburukan tidak dinisbahkan kepadamu. Keburukan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah hanyalah dipandang buruk dalam perspektif hamba, bukan dalam perspektif Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana contohkan, sakit secara umum itu baik atau buruk? Secara umum kita bicara buruk bagi pasien, tapi bagi dokter sakit adalah rezeki. Artinya sudut pandangnya berbeda begitu kan? Iya. Demikian yang lainnya ya. Adanya orang kafir, keberadaan mereka atau kehadiran mereka mungkin dipandang sebagai sebuah hal yang kurang baik. Tetapi dengan adanya orang kafir maka ada dakwah dan semisalnya. Kalau tidak ada maka tidak ada semua itu. Jadi kembali lagi, ketika dilihat dalam sudut pandang Allah semuanya itu baik. Bayangkan begini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada seorang berada dalam kekayaannya, berada dalam puncak kekayaannya, dia tidak kenal apa itu agama, dia tidak kenal sholat, tidak kenal ibadah. Sampai kapan? Sampai dia bangkrut, pailit, habis-habisan. Dan banyak cerita kayak gini. Akhirnya dia belajar Islam, dia mulai mengenal kajian, terus dia jadi orang baik. Bangkrut dalam sudut pandang manusia itu keburukan, tapi ternyata bangkrutnya dia itu kebaikan baginya. Dan pernah ada seorang cerita kepada kita, sampai anak katakan udah dia, kondisi antum yang sekarang lebih baik daripada antum yang dulu. Karena ketika antum dulu antum seperti itu, tapi yang sekarang masya Allah antum luar biasa. Jadi kadang sesuatu itu buruk hanya sesuai dengan pandangan manusia. Jadi kembali lagi kita meyakini semua yang terjadi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, meskipun keburukan tidak boleh dinisbahkan kepada Allah, meskipun hakikatnya Allah lah yang menciptakan. Karena kalau tidak ada keyakinan semacam ini, akan ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah menghendaki begini, begitu, ada yang keluar dari kontrol Allah. Dan ini enggak mungkin. Ada sesuatu yang di luar kendali Allah, sangat tidak mungkin sekali. Apa kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam dalam hadis Muslim? Ketika Nabi Adam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, gara-gara engkau kita dikeluarkan semua dari surga." Apa kata Nabi Adam? "Wahai Musa, apakah engkau mengingkari sesuatu yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi?" Artinya Adam tahu bahwa kejadian dia makan syajaratul khuldi itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dikatakan Nabi Adam ketika bertaubat? Belum mengatakan la ilaha, dia belum mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Belum mengatakan Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami menzalimi diri kami. Jadi tidak menyebutkan ya Allah ini sudah takdirmu, ini bukan kesalahanku, tidak begitu. Tapi di kebaikan atau keburukan tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
tentang masalah takdir ini, atau kita ulang dulu ya. Kita ulang dulu sebelum kita poin penutup ya. Siapa yang bisa menyebutkan 4 tahapan dalam takdir ya? Selain yang dapat buku nih. 4 tahapan dalam memahami takdir. Masya Allah, pada tawaduk semua ini. Anak bawa pulang lagi kayaknya buku ini. Gimana? Ada yang bisa nyebutkan nggak? 4 tahapan. Ada 4 tadi. Atau 2 dulu lah ya. 2 dulu, nanti kalau benar. Taib, silakan. Tafadhol. Al-ilmu, al-kitabah dulu. Al-kitabah, al-masyiah, al-khalaq. Masya Allah. Jamil, luar biasa. Barakallahu fiik. Silakan. Masyiah terbagi berapa tadi? Barakallahu fiik. Bagi 2. Yang pertama apa? Masya Allah, jamil, luar biasa, mumtaz. Masyiah kauniyah dan masyiah. Oh sudah? Oke, siap. Belum. Silakan Pak Ulu. Iya. Adzan ya. Baik, pas adzan Pak. Kita dengarkan adzan dulu sebelum kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu
ada 4 tahapan di dalam memahami takdir, maka ada beberapa poin yang perlu kita pahami juga agar kita tidak pasrah, tidak mengandalkan takdir sehingga tidak berusaha, bahkan beralasan melakukan dosa dengan takdir. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Di antara yang perlu kita tekankan bahwa tidak diperbolehkan seorang muslim dan muslimah melakukan dosa dan kemaksiatan beralasan dengan takdir. Kenapa tidak boleh? Karena yang pertama, seorang tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya kecuali setelah terjadi. Sehingga beralasan terhadap takdir adalah beralasan dengan sesuatu yang dia tidak ketahui. Misalnya, ada seorang yang akan mencuri, misalnya begitu. Di hatinya dia mengatakan, aku sudah ditakdirkan sebagai seorang pencuri. Kita tanya, seandainya ada diskusi begitu ya, dari mana engkau tahu bahwa takdirmu sebagai seorang pencuri? Kenapa engkau tidak berpikir takdirku di Lauhul Mahfuz adalah sebagai seorang ulama, sebagai seorang yang alim, sebagai seorang berilmu, aku harus berhenti dari pekerjaan ini? Kenapa? Karena dia tidak tahu. Dia mengatakan takdirku menjadi pencuri itu beralasan dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Taunya kapan? Ya setelah terjadi. Jadi beralasan dengan takdir tidak dibenarkan karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang takdir. Bahkan seorang tidak tahu di manakah dia akan meninggal dunia. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Luqman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Satu jiwa tidak akan tahu apa yang dilakukan dengan pasti keesokan harinya, dan satu jiwa tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Artinya seorang tidak bisa beralasan dengan takdir dalam masalah dosa. Kemudian yang kedua, beralasan dengan takdir dalam masalah dosa tidak menjadikan seorang terlepas dari hukuman. Sebagaimana dikisahkan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab ini menjadi khalifah tahun 23 Hijriah. Tahun 23 Hijriah sampai tahun 10 Hijriah ya. Jadi tahun 11 Hijriah itu Rasulullah meninggal. Kemudian 2 tahun pemerintahan setelahnya, pemerintahan Abu Bakar tahun 11, tahun 12 dan 13. Berarti Umar tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Jadi Umar radhiyallahu ta'ala menjadi khalifah selama 10 tahun, 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Nah, di masa itu Umar radhiyallahu ta'ala menangkap seorang pencuri. Tapi pencurinya ini pencuri yang cerdas. Ketika Umar menangkap pencuri itu mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin." Dia akan potong tangannya. Maka pencuri itu mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin." Berhenti dulu wahai Amirul Mukminin. Kata dia, "Innama saraktu biqadarillah." Aku ini mencuri dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan tubuhku sehat. Allah takdirkan hartanya itu ada. Allah takdirkan hartanya enggak dijaga. Allah takdirkan proses pengambilannya itu lancar. Baru sekarang ketangkep ini. Kan semuanya takdir. Kalau nggak takdir kan masih gagal gitu ya. Mau ngambil ada orang nggak jadi. Jadi semuanya mulus. Itu menunjukkan aku mencuri dengan takdir Allah. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Faqala wa nahnu innama naqta'u biqadarillah. Kalau begitu kami potong tanganmu sebentar lagi pun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, di Lauhul Mahfuz sana itu tulisannya di detik sekian engkau mencuri dan berhasil. Detik kesekian engkau ketangkep dan setelah itu engkau akan terputus tanganmu. Nah, itu ada di Lauhul Mahfuz seperti itu. Jadi semuanya dinisbahkan kepada takdir. Artinya seorang tidak boleh beralasan dengan takdir dalam masalah dosa dan kemaksiatan. Beralasan dengan takdir tidak menjadikan seorang lepas dari hukuman. Kemudian yang berikutnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu bahwasannya semua yang berjalan di muka bumi ini adalah di atas takdir yang telah Allah tetapkan. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meskipun seorang itu apakah dia nanti akan menjadi penghuni surga ataukah berujung dengan neraka, semuanya telah Allah tetapkan. Meskipun demikian, kita harus mencari sebab-sebab yang bisa mengantarkan dalam kebaikan. Suatu ketika Nabi SAW setelah memakamkan satu jenazah,
Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah Allah tetapkan apakah dia nanti duduk di surga ataukah di neraka. Artinya semuanya sudah settle, tidak bisa berubah. Faqalu, maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amal?" Kalau begitulah ceritanya, kenapa kita tidak pasrah dengan takdir kita dan kita tidak perlu beramal? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian karena kalian akan dimudahkan di atas apa yang kalian diciptakan. Kemudian beliau mengatakan, "Amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru li amali ahli sa'adah." Adapun orang yang Allah kehendaki menjadi penghuni surga, maka Allah akan mudahkan dia melakukan amalan-amalan penghuni surga. Dimudahkan hadir di majelis ilmu, dimudahkan mengamalkan ilmu, dimudahkan dekat dengan orang-orang ahlul ilmi, sehingga pada ujungnya dia pun masuk ke dalam surga. Wa amma man kana min ahli saqai fayuyassaru li amali ahli saqawah. Barang siapa yang Allah tetapkan menjadi penghuni neraka, maka Allah akan mudahkan dia dalam mengamalkan amalan penghuni neraka. Ditempatkan dia dalam tempat-tempat keburukan, dimudahkan dalam mengakses keburukan, wal iyadzubillah, sehingga dia berujung di dalam neraka, wal iyadzubillah. Maka tugas kita adalah beramal, karena kita tidak tahu apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita, dan kita positive thinking, kita husnudzon bahwa Allah akan memberikan takdir yang terbaik untuk kita. Kita tahu tadi, dikit lagi ya, dalam masalah rizki, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, rizki telah Allah tetapkan, tetapi rizki yang sudah Allah tetapkan itu tetap harus dijemput dengan cara-cara yang halal. Semoga satu ayat dalam surat Al-Jumu'ah ini menyadarkan kita bahwa rizki kita sudah ada, tapi bagaimana kita menjemputnya. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Kata Allah, apabila salat telah selesai ditunaikan, fantashiru fil ardi, maka bersebarlah kalian di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, cari rizki. Seandainya rizki itu tidak perlu dicari, sudah ada tinggal nunggu datang, seharusnya ayat ini akan berbunyi, fa idza qudiyatis salatu fantadhiru fil ardi. Ketika selesai salat, nunggu di bumi, nunggu rezeki datang. Tapi Allah mengatakan fantashiru, jalan kalian, sebar kalian. Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk ya, Al-Mulk, dan itu dijadikan dalil oleh para ulama tentang wajibnya seorang muslim untuk bekerja. Allah mengatakan, "Walladzi ja'ala lakum walladzi," apa itu ayat yang menjadikan bumi ini lunak? Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, dialah yang menjadikan bumi ini dalulan, lunak untuk kalian. Maka Allah mengatakan apa? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Maka berjalanlah di atas penjuru-penjuru bumi dan makanlah rizki yang telah Allah tentukan untuk kalian. Artinya, kalau buah-buahan itu ditunggu, maka Allah harus mengatakan fantadhiru, tunggu saja sampai buah itu datang dari langit. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di pagi hari pernah menegur para pemuda yang di waktu duha mereka berada di masjid. Maka Umar mengatakan, kerjalah kalian, berkaryalah kalian, karena langit tidak menurunkan untuk kalian dahaban wala fiddah. Gak akan turun emas batangan dari langit. Bekerja, berkarya, rizki dijemput, meskipun rizki tidak hanya uang ya. Taib itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Dan ada beberapa poin yang mungkin bisa kita diskusikan di luar forum kajian. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan sebelum kita akhiri. Sudah cukup ya, Pak Ulum? Oh, tanya jawab ya, silakan. Sudah jelas kayaknya Pak Ulum. Ya, kita sudah jelas kayaknya. Gimana? Baik, kalau sudah anak ingin bacakan satu ayat untuk antum semuanya sebagai closing dari kajian kita di kesempatan kali ini. Kenapa kita harus memahami takdir dengan benar, ikhwati fillah?
Allah menyebutkan hikmahnya dalam surat Al-Hadid. Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tidaklah ada bencana yang menimpa kalian maupun yang menimpa penduduk bumi kecuali semuanya telah Allah tuliskan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membuka rahasianya. Untuk apa Allah jelaskan semua itu? Allah mengatakan likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, agar kalian tidak terlalu bersedih hati ketika ada sesuatu yang hilang dari kalian, dan tidak terlalu bangga dengan apa yang sudah kalian lakukan, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Setelah kita tahu tentang masalah takdir, ikhwati fillah, seandainya ada sesuatu yang terjadi di luar keinginan kita, kita sudah berupaya untuk menjaganya, ternyata lepas dari kita, kita katakan semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terlalu bersedih, tidak perlu depresi dan tertekan. Semuanya telah Allah tentukan. Sebaliknya, ketika antum mendapatkan prestasi, mendapatkan sesuatu yang membanggakan, tidak perlu terlalu bangga, karena semuanya telah Allah tetapkan. Betapa banyak orang yang kerjanya lebih keras dari antum, tapi rezekinya tidak lebih banyak dari antum. Artinya menunjukkan semuanya adalah dengan fadilah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim hendaknya bersabar ketika mendapatkan hal-hal yang tidak dia inginkan, dan hendaknya dia bersyukur ketika mendapatkan perkara yang diharapkan. Iya, gimana Abu Muhammad? Tafadhal. Silakan. Taib, masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya. Tentang ucapan seandainya, laukana. Seandainya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ucapan seandainya maksud ana itu terbagi dua. Ada seandainya untuk perkara yang akan datang, maka ini boleh, dan seandainya untuk perkara yang telah terjadi maka tidak diperbolehkan. Jadi misalnya begini, seorang mengatakan seandainya aku punya uang, aku akan bantu kaum muslimin. Seandainya aku punya uang yang akan datang, maka aku akan bantu kaum muslimin, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau mengatakan seandainya aku kemarin tidak keluar, maka uang itu tidak hilang, ucapan ini tidak boleh. Karena ucapan ini, kata Nabi, hanya membuka pintu-pintu syaitan. Jadi tidak perlu mengatakan seandainya ketika dalam perkara yang telah terjadi. Ucapan seandainya diperbolehkan hanya untuk perkara yang akan datang. Jadi tidak boleh kita katakan qadarullahu wa ma syafa'ala. Semua telah Allah takdirkan, dan semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana antum meyakini antum mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika rizki itu hilang, antum harus meyakini itu pun bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim tidak terlalu bersedih ketika kehilangan sesuatu. Cukup ya? Oh, ada lagi. Silakan. Ini kalau anak kan pakai fakta itu. Gimana, Pak? Kemarin saat di Hamin 3 itu istri anda itu tiba-tiba beda. Anak posisi di Surabaya. Masya Allah. Begini, saya mimpinya itu di sungai kecil itu tidak ada airnya, tapi tiba-tiba itu kok ikannya itu hubungan sekali ke kita gitu. Mudah-mudahan besok ada rezeki dari Allah. Nah itu hukumnya gimana? Mudah-mudahan apa itu? Mimpi ya, tentang masalah mimpi. Rezekinya dari Allah atau gimana itu? Taib, masya Allah. Tentang masalah mimpi, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim dan muslimah yang bermimpi kebaikan, maka boleh diceritakan dengan tafaul ya, dengan harapan kebaikan. Seperti tadi misalnya, mimpi seperti ini, semoga ini adalah pertanda kebaikan. Kalau mimpinya adalah mimpi yang positif, artinya kebaikan. Adapun kalau misalnya mimpi yang negatif ya, maka seorang muslim pertama ya, di antara sunnahnya itu dia meludah ke kiri, tapi ludah yang tipis ya. Jadi gitu dengan baca ta'awudz, kemudian dia ganti posisi. Dan setelah itu yang harus dilakukan, dia tidak boleh menceritakan mimpinya kepada siapapun, termasuk kepada istrinya. Anggap saja itu hanya kembangan tidur, sehingga seorang muslim tetap optimis meskipun dia mimpi yang tidak baik. Jadi kalau mimpi kebaikan boleh diceritakan, dan sebagai harapan mendapatkan kebaikan itu boleh, semoga dapat rezeki. Tetapi ketika negatif misalnya, kan kadang-kadang orang mimpi ketakutan gitu Pak ya, maka tidak boleh ceritakan. Udah
Ketika ditanya tadi kenapa kok sampai ngelindur gitu ya, ya sudah, mimpi yang nggak bagus. Nggak perlu ceritakan detailnya kepada siapapun. Lupakan dan yakin bahwa tidak akan menimpa kita kecuali yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Jadi harus yakin seperti itu. Mimpi itu terjadi terus oh ya mimpi itu ternyata terjadi. Nah itu kalau mimpi itu tidak terjadi, wala mimpi itu hukumnya gimana? Iya bisa, tapi tidak boleh terlalu berpegangan dengan mimpi, Pak. Terlalu berpegangan ya. Jadi biasa saja ya. Iya, akhirnya jadi semua ini kayaknya tadi malam mimpinya kayak gini. Akhirnya terlalu begitu ya. Ya, tapi ala kuliah mungkin ini bagian dari rezeki antum, Pak. Karena mimpi dapat ikan tadi ya. Sekarang dapat buku antum. Udah saja pertanyaan. Enggak usah. Karena sudah mimpi positif. Ya, kalau ada pertanyaan agak sulit Ustaz. Tapi ada lagi yang lain? Iya, silakan, Pak. Ada istilahnya dejavu. Dejavu apa itu, Pak? Sesuatu yang seolah-olah kita sudah lakukan peristiwa. Oh iya. Siap. Iya. Itu gimana maksudnya? Pertanyaannya apa? Apakah sesuatu ada takdir kedua? Iya. Kalau itu gimana, Pak ya? Artinya takdir kedua gimana maksudnya? Artinya terulang kembali gitu. Iya bisa jadi ya. Iya, wallahu alam ya. Artinya bisa terjadi. Cuman ya jadi pembahasan kita kan begini, Pak. Bahwa kita ini pendapat yang benar, kita berjalan di atas takdir. Kita bukan sedang membuat takdir. Kita berjalan di atas takdir. Tapi yang jadi permasalahan kita tidak tahu takdir kita. Sehingga kita berjalan sesuai dengan apa yang positif bagi kita. Kita ikutin aja. Kalau nanti itu adalah kebaikan, maka kita akan sampai ke sana. Kalau tidak, maka kita akan dipalingkan dari itu. Makanya kembali lagi bahwa keyakinan itu menjadikan seorang muslim lebih ringan dalam melakukan satu pekerjaan. Jadi misalnya ikhwati fillah, antum sudah berusaha mengejar proyek tender gitu ya. Udah mati-matian, ternyata nggak dapat. Maka kita katakan, ya itu belum takdir kita. Kita berjalan di atas takdir sehingga tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Allah akan bimbing kita di takdir yang terbaik. Jadi seperti itu sih Pak, kalau misalnya terulang lagi kayaknya nggak masalah ya, apalagi yang mengulang adalah kebaikan, kayaknya tidak terlalu masalah. Wallahu a'lam. Ya silakan Pak. Nasib dengan takdir. Nasib mungkin bahasa kita ya. Dan spesifik untuk manusia. Kalau takdir ini luas Pak. Takdir itu semua yang Allah tetapkan di muka bumi ini. Takdir kita sebagai seorang muslim, takdirnya jagat raya ini, semuanya berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang keluar dari kontrol Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya bencana, terjadinya kebaikan, semuanya Allah takdirkan. Takdir itu umum. Kalau nasib kan biasanya lebih ke individu seseorang. Yang jelas tidak boleh meramal nasib, Pak. Iya, meramal itu tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lam. Iya, silakan. Kalau yang sebelum terjadi tiba-tiba Dejavu tadi ya? Dejavu tadi ya? Sama kayaknya. Iya, bismillah. Berarti udah ada bocoran. apa itu dia feeling? Iya banyak ya. Yang jelas kalau kita sih jangan terlalu berpegangan dengan mimpi ya. Apalagi sebelum mimpi nggak baca ayat kursi, sebelum tidur wah udah itu kayaknya biasa aja gitu. Nggak usah terlalu dibawa dalam gitu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Cukup ya? Baik, ini ikhwati fillah yang bisa kita bahas. Insyaallah masih ada kajian lagi ya Pak Ulum pada subuh dan yang lainnya. Silakan hadir mumpung kita bisa bertemu di akhir pekan ini. Semoga Allah tulis kehadiran antum semuanya dengan kebaikan yang bernilai pahala yang berlipat ganda. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.